Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Reski Afdal Putra, Gadis Agusandara, Laila Nabila, saya sendiri yang Falkaf dan Andika Ken Alifian. Kami akan mempresentasikan dengan judul Pancasila dan Peningkatan Sumber Daya Berkualitas dengan dosen pengampu Ibu Sahibah Yuliani Esos MPD. Nah, jadi latar belakang apa kamu mengambil judul Pancasila dan peningkatan kebudayaan berkualitas. Ini karena Pancasila merupakan kumpulan 5 nilai indimensial yang dijadikan acuan perilaku bangsa Indonesia. Nah, pengertian ini diambil dari salah satu ahli, yaitu Karyadi pada tahun 2017. Kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada patriotisme pada sila ketiga, kemudian demokrasi pada sila keempat, dan keadilan sosial pada sila kelima. Nah, dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu aspek yang penting yang secara konsisten menjadi fokus utama. Kualitas SDM yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam bersaing di era globalisasi. Jadi Pancasila dan peningkatan sumber daya berkualitas ini memiliki korelasi dari sila Pancasila dan kemudian di sini kami merumuskan 3 rumusan masalah dan 3 tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana peran Pancasila dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai Pancasila dalam meningkatkan kualitas SDM di era globalisasi. Kemudian rumusan masalah yang terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun SDM yang berkualitas. Kemudian tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama untuk menganalisis peran nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua ada mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam peningkatan kualitas SDM di era globalisasi. Kemudian tujuan penulisan yang terakhir adalah merumuskan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Baik, untuk selanjutnya akan saya sarankan ada rekan saya dan terus dipersiapkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penelitian terdahulu ya. Di sini kita ambil 4 penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Iwan Nugroho tahun 2010 dengan judul Nilai-nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup. Nah, dari hasil penelitian beliau, Iwan Nugroho, eh, tersebut menunjukkan bahwa Pancasila pandangan hidup bangsa perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja tinggi yang pada gilirannya mendukung pembangunan lingkungan hidup dan ekonomi. Nah, yang kedua ini ada Sriwartini tahun 2018 dengan judul Pendidikan Karakter dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan. Nah, dari hasil penelitian beliau menekankan pentingnya pendidikan karakter di Indonesia untuk membentuk individu yang berkarakter kuat, berhalak mulia, dan memiliki integritas moral. Nah, di dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa
pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, melibatkan semua pemangku kepentingan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yang penelitian ketiga itu ada Firdaus dan Dewi di tahun 2021 eh, dengan judul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Nah, dari hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap SDM, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan sistem pendidikan harus berbasis pada nilai-nilai Pancasila untuk mencapai tujuan pendidikan yang terarah dan membentuk karakter moral anak bangsa. Nah, yang keempat tuh ada Ruth Teresia Aurora dan Fatma Ulfatun dengan judul Implementasi Nilai Pancasila dan Membangun Sumber Daya Manusia. Nah, penelitian tersebut menekankan bahwa penting nilai Pancasila dalam membangun SDM berkarakter untuk menciptakan masyarakat harmonis dan adil. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai Pancasila sementara kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, industri, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas. Tantangan penerapan nilai Pancasila dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi dan globalisasi. Nah, selanjutnya ada teori relevan yang dengan penelitian yang dikaitkan dengan rumusan masalah. Yang pertama itu ada implementasi Pancasila dalam pendidikan. Dalam pendidikan berbasis Pancasila penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Salah satu contohnya implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan adalah melalui pengembangan kurikulum berbasis karakter. Dengan kurikulum ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif ya, tetapi juga membangun sikap yang perilaku yang positif terhadap siswa. Dengan juga perlu dukungan pelatihan guru dan program ekstrakurikuler untuk mendukung penguatan nilai-nilai dari implementasi Pancasila ini dalam pendidikan. Evaluasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Laila Nabila. Dan selanjutnya itu tantangan dalam peningkatan SDM berkualitas. Pancasila ini memberikan landasan yang kuat ya untuk meningkatkan kualitas SDM. Tantangan yang dihadapi pun dalam implementasinya juga sangat besar. Di sini kita bahas mengenai tantangan dalam meningkatkan SDM berkualitas. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia ini masih terdapat perbedaan yang signifikan ya antara akses dan kualitas pendidikan antara perkotaan dan juga pedesaan. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, tingkat pendidikan di daerah pedesaan masih jauh di bawah rata-rata nasional, yang mengakibatkan rendahnya kualitas SDM di daerah tersebut. Seperti yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, bahwa penelitian-penelitian sebelumnya juga membahas bahwa pendidikan ini salah satu faktor yang berpengaruh ya dalam upaya peningkatan SDM berkualitas. Maka di sini korbannya adalah dari kesenjangan pendidikan ini korbannya yaitu yang berada di pedesaan. Maka dari itu harus ada upaya untuk meningkatkan akses kualitas pendidikan di daerah terpencil yang harus menjadi prioritas. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini banyak individu yang belum sepenuhnya memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, sehingga sulit untuk menerapkannya dalam konteks pengembangan SDM. Dalam penelitian sebelumnya, oleh Anggraini tahun 2020 juga disebutkan nih, bahwa ditemukan bahwa generasi milenial cenderung lebih fokus pada pencapaian individu, sehingga mengabaikan nilai-nilai kolektif yang tergandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter dan kualitas SDM. Poin yang ketiga, kebijakan yang tidak konsisten dan kurang terintegrasi. Nah, ini seperti apa? Misalnya, jika program pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan industri, maka lulusan pendidikan tersebut tidak akan siap ya untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Dalam hal ini, diperlukan sinergi antara kebijakan pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan untuk menciptakan SDM yang siap pakai dan berkualitas. Tantangan selanjutnya itu globalisasi dan perkembangan teknologi.
Perubahan yang cepat dalam dunia kerja menuntut SDM yang untuk selalu beradaptasi dan meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu penting nih untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan berbasis nilai-nilai Pancasila dapat membantu individu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Yang terakhir, tantangan dalam peningkatan SDM berkualitas yaitu keterbatasan pendanaan. Keterbatasan pendanaan ini juga menjadi salah satu faktor penghambat ya dalam peningkatan SDM berkualitas. Banyak banyak program SDM yang terhambat karena kurang dana yang tersedia. Misalnya kayak program pengembangan SDM berbasis teknologi AI yang ingin dilakukan instansi pendidikan. Ini kan perlu update teknologinya dan juga perlu hire profesionalnya di bidangnya. Nah, ini salah satu contohnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama ya antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung program-program pengembangan sumber daya manusia. Next. Teori yang relevan yang ketiga itu peran pemerintah dalam pengembangan SDM. Pemerintah memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM berkualitas melalui kebijakan berbasis Pancasila yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Program pelatihan keterampilan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan beretika. Nah, pada poin ini, menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa sekitar 70% perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang terampil. Karena itu, program pelatihan yang berbasis Pancasila ini dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang tidak terampil, tapi juga memiliki integrasi dan etika kerja yang baik. Kolaborasi antar sektor publik dan swasta seperti program magang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja secara global. Nah, program magang yang dimaksud ini seperti misalnya perusahaan dapat berpartisipasi dalam program magang bagi siswa dan atau mahasiswa sehingga mereka mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. Sebenarnya upaya pemerintah yang ini atau peran pemerintah yang kali ini itu udah berjalan di Indonesia. Salah satunya yang paling besar itu program magang Kampus Merdeka. Kolaboratornya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek bekerja sama dengan perusahaan swasta, BUMN, dan juga startup. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai dan evaluasi berkala program pengembangan sumber daya manusia ini sangat penting juga nih untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitasnya. Nah, ini penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pengembangan SDM. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan memberikan hasil yang signifikan dalam pengembangan jangka panjang ya dari data World Bank menunjukkan bahwa setiap peningkatan investasi dalam pendidikan sebesar 1% itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%. Nah, oleh karena itu alokasi anggaran uh, oleh pemerintah harus tepat untuk mengembangkan SDM berbasis Pancasila, sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, dari berbagai peran yang sudah dijelaskan tadi ya, evaluasi terhadap program-program pengembangan SDM yang telah dilaksanakan juga penting nih untuk mengukur efektivitas dan dampak dari setiap program yang dijalankan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengetahui ini apakah program-program yang sudah dilakukan itu berhasil mencapai tujuan atau perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kenan. Ya, selanjutnya di sini ada metode penulisan. Metode penulisan yang kami gunakan yang pertama mengumpulkan bahasan, lalu selanjutnya membaca bahan kepustakaan, selanjutnya membuat catatan, mengolah catatan, lalu yang terakhir menganalisis dan menyimpulkan bahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama menggunakan analisis konten, menyimpulkan inti informasi sesuai tema. Yang kedua, analisis induktif, mengorganisasi konsep terkait hubungan Pancasila dan peningkatan kualitas sumber daya. Selanjutnya ada deskriptif analitik, yaitu menguraikan dan menganalisis data literatur untuk memahami komprehensif mengenai isu tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, meliputi jurnal, artikel, skripsi, dan dokumen yang relevan.
yang dipilih berdasarkan kaitannya dengan Pancasila dan peningkatan kualitas sumber daya. Metode yang digunakan adalah review literatur untuk mendapatkan perspektif ilmiah. Next slide. Saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Di ruang sederhana inilah 17 siswa Sekolah Dasar Negeri Atakoa semangat belajar meski dengan keterbatasan. Setiap ruangan dari kelas 1 hingga kelas 3 hanya berukuran sekitar 2 kali 3 meter dengan tinggi bangunan hanya sekitar 2 meter. Kondisi memprihatinkan juga terlihat dari kurangnya fasilitas belajar seperti buku pelajaran, alat ajar, dan alat praktek, sehingga para siswa harus bersama-sama membaca buku mata pelajaran. Tak hanya itu, jika hujan turun, para guru terpaksa memulangkan para siswanya karena kondisi atap kelas yang bocor. Pihak sekolah sebenarnya sudah melaporkan kondisi sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, namun hingga saat ini belum ada penanganan dari pihak terkait. Sarana belajar seperti ruang kelas yang layak serta fasilitas belajar yang mumpuni sejatinya diperlukan sistem kegiatan belajar mengajar demi siswa belajar dengan tenang dan dapat menyerap ilmu pelajaran dengan baik. Ya, selanjutnya dari video yang ditayangkan barusan, studi kasus yang kita ambil adalah kesenjangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur dalam upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas. Di Indonesia, kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di Nusa Tenggara Timur, menyebabkan ketimpangan kualitas SDM. Di Nusa Tenggara Timur, tingkat pendidikan masih jauh di bawah rata-rata nasional, menghambat pengembangan SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dengan fokus pada investasi pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi prioritas. Pendidikan yang berkualitas penting untuk pembangunan. Namun, Nusa Tenggara Timur menghadapi beberapa masalah strategis seperti kekurangan infrastruktur, rendahnya angka partisipasi pendidikan, angka putus sekolah tinggi, dan kurangnya kualifikasi pendidik. Meskipun pemerintah telah berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi peningkatan SDM di provinsi ini. Nusa Tenggara Timur memiliki visi untuk meningkatkan kualitas SDM agar lebih cerdas, terampil, dan berdaya saing tinggi. Namun, tantangan besar masih menghalangi pencapaian misi ini. Next slide. Kemudian berikut berbagai kondisi yang menjadi permasalahan dalam pembangunan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Yang pertama, sarana dan prasarana. Kekurangan fasilitas seperti perpustakaan, ruang serbaguna, laboratorium, ruang olahraga, serta kondisi gedung yang perlu perbaikan. Kekurangan buku-buku penunjang untuk proses belajar mengajar. Yang kedua, ada tenaga pendidik. Kekurangan guru berkualitas untuk setiap mata pelajaran dan kualitas guru yang memadai. Yang ketiga, peserta didik, yaitu terbatasnya kemampuan masyarakat membiayai pendidikan terutama di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil, mengakibatkan anak-anak sering bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik juga menyebabkan rendahnya kemampuan dan keterampilan siswa. Yang keempat, manajemen sekolah. Pengelolaan sekolah yang belum optimal dan kurangnya keterampilan serta pengetahuan dalam manajemen sekolah. Lalu peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sekolah masih belum optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reski. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada studi kasus yang tentunya kita perlu solusi yang diperlukan untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas pada jenjang pendidikan. Nah, yang pertama nih, meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang kedua, meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu yang keempat, meningkatkan budaya baca masyarakat. Lalu yang kelima, meningkatkannya
jumlah tenaga kerja berketerampilan dalam berbagai bidang pekerjaan, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, industri, pengolahan, dan industri pariwisata. Lalu yang keenam itu pengadaan dan pengolahan data strategis terkait potensi dan permasalahan pembangunan di NTT melalui survei dan penelitian untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Lalu yang ketujuh, meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Lalu yang kedelapan, meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahannya yang dialami oleh masyarakat. Lalu yang kesembilan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Nah, dalam studi kasus ini juga terdapat poin penting nih yang direkomendasikan oleh kelompok kami adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pemerataan akses pendidikan. Nah, Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial dapat menjadi landasan untuk meratakan akses pendidikan ke seluruh wilayah NTT. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah-daerah terpencil dan perbatasan ini, termasuk penyediaan fasilitas dasar seperti ruang kelas dan laboratorium harus menjadi prioritas. Nah, dalam pemerataan akses pendidikan ini, bayangkan di NTT itu ada desa yang butuh 2 jam jalan kaki buat di sekolah. Nah, dengan prinsip Pancasila yang ada, kita tuh bisa bikin sekolah kecil tapi lengkap di desa-desa terpencil, disediain bus, sekolah gratis buat anak-anak yang di rumah jauh, terus bangun asrama sederhana bagi siswa dari daerah super terpencil tersebut itu, dikasih tablet atau laptop berisi materi pembelajaran buat daerah yang belum ada listrik atau internet. Lalu di sini yang kedua, peningkatan kualitas tenaga pendidikan. Nah, di sini tuh nilai gotong royong dalam pendidikan Pancasila dapat mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan. Program pelatihan guru dan pemberian insentif bagi mengajar di daerah terpencil akan membantu menciptakan pengajar yang lebih efektif. Nah, peningkatan kualitas guru kita perlu di-upgrade nih. Contohnya, bagi program guru mengajar, di mana guru senior dari kota bisa sharing ilmu ke guru desa. Lalu kasih insentif tambahan buat guru yang mau mengajar di daerah terpencil. Ada ini pelatihan teknologi buat guru supaya bisa mengajar lebih kekinian. Bikin komunitas guru tuh perlu online buat sharing pengalaman dan metode mengajar. Nah, lalu yang ketiga nih ada pendidikan karakter yang kuat. Nah, implementasi ini tuh nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan akan membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan rasa solidaritas. Nah, ini tuh akan menciptakan generasi yang siap berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Nah, dalam pendidikan karakter itu bukan cuma soal pinter matematika atau bahasa Inggris, misalnya bikin program Jumat Berbagi, di mana siswa diajak bantu-bantu di panti asuhan. Lalu adain kegiatan bersih-bersih pantai atau tanam pohon bareng. Lalu ada lagi bikin festival budaya untuk mengenal keberagaman Indonesia. Dan bikin juga program mentoring antara kakak kelas dan adik kelas, seperti itu. Lalu yang keempat, kita partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong dan peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan, kualitas pendidikan dapat lebih terjamin dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, dalam partisipasi masyarakat pendidikan itu tanggung jawabnya bareng. Contohnya tuh bikin sekolah kampung, di mana warga yang punya keahlian khusus bisa mengajar anak-anak. Lalu program orang tua mengajar, di mana orang tua bisa sharing pengalaman kerja. Nah, lalu gotong royong, bangun pasukan desa,
terus bikin kelompok belajar di rumah warga secara bergiliran seperti itu. Lalu yang terakhir yang kelima, pengembangan keterampilan vokasional. Nah, di sini tuh penerapan nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam memperkuat pendidikan vokasional. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama dalam bidang yang relevan dan pengembangan ekonomi lokal. Nah, pengembangan keterampilan vokal yang penting nih buat masa depan punya contohnya nih, contohnya. Nah, contohnya apa sih? Nah, bikin kelas coding basic buat anak SMP SMA. Lalu bikin program magang di bengkel atau salon buat siswa SMK. Nah, lalu bikin pelatihan membuat kerajinan dari bahan lokal dan buat workshop di digital marketing buat produk daerah. Nah, dari semua ini dibuat dengan semangat Pancasila yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Jadi, pendidikan nggak cuma soal nilai bagus nih, tapi juga tentang membuat karakter dan skill yang berguna buat kehidupan nyata. Yang penting, semua disesuaikan semua kebutuhan dengan kondisi daerah masing-masing. Seperti itu. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya Hanifah. Ya, baik. Setelah tadi dipaparkan mengenai studi kasus dan kasus-kasus yang pernah ada di Indonesia, serta penelitian terdahulu mengenai Pancasila dan peningkatan sumber daya yang berkualitas. Di sini kami mengambil kesimpulan yaitu pendidikan menjadi fondasi utama dalam pengembangan SDM yang berkualitas, di mana nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, lingkungan sosial yang sehat dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Upaya kolektif antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menghasilkan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan moral yang tinggi sesuai dengan sila-sila yang terdapat di Pancasila. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.